Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elia, Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, agar proses coaching hari ini berjalan lancar. Baik, sebelum memulai kegiatan coaching pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya. Di sini ada 3 indikator ibu-ibu. Yang pertama tidak dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Elia, Bu Emma, sebelum kita memulai coaching pagi ini, saya ingin bertanya kepada Bu Elia. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pagi ini? Terima kasih Bu Anissa. Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantara adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Lalu di antara ketiga kompetensi inti tersebut, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi inti coaching yang sudah saya sebutkan tadi, saya lebih cenderung untuk mengembangkan pada kompetensi presensi atau kehadiran penuh dan juga pada saat mendengarkan coachee secara aktif. Begitu Ibu. Baik Bu Elia, selanjutnya indikator apa? Indikator ketercapaian yang mana yang akan Bu Elia kembangkan untuk mencapai tujuan dari coaching ini? Baik Bu Anissa, dalam kegiatan coaching hari ini, indikator yang ingin saya kembangkan yakni bagaimana seorang coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau miliki, dan solusi itu beliau temukan sendiri dengan tuntunan atau dengan kemampuan saya untuk menuntun beliau supaya mendapatkan kompetensi inti tadi, yaitu menemukan solusi dari permasalahannya beliau sendiri. Baik Bu Elia, berarti menemukan solusi ya. Jadi indikatornya itu diharapkan coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Elia dan Bu Emma, mungkin untuk menyingkat waktu ya, kita mulai saja kegiatan coaching hari ini. Semoga dari coaching pagi ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach. Monggo silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya agak tidak begitu baik. Jadi hari ini mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, Ibu. Ada sesuatu yang mengganjal ya ternyata ya. Terlihat dari wajahnya Bu Emma hari ini sepertinya kurang ceria seperti biasanya begitu Bu, dan kurang fokus sepertinya ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira ada permasalahan apa yang ingin Bu Emma pecahkan hari ini, yang ingin Bu Emma bahas bersama saya hari ini Bu? Jadi begini Ibu, saya merasa gagal dalam melaksanakan kegiatan berenang di sekolah saya yang sudah menjadi program, gitu Ibu. Oh begitu, jadi intinya permasalahannya sebetulnya Bu Emma merasa gagal dalam kegiatan berenang yang dilaksanakan di sekolah Ibu. Seperti itu? Iya benar. Baik, kira-kira Bu Emma
apa sih yang Ibu inginkan untuk Ibu dapatkan dari kegiatan atau percakapan kita hari ini nanti? Jadi begini Bu, setelah saya nanti selesai menyampaikan semua masalah saya kepada Ibu, saya ingin mendapatkan solusi, saya ingin mendapatkan jalan keluar agar kegagalan saya ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Seperti itu Ibu. Oh baik, begitu ya. Jadi Bu Emma ingin setelah kegiatan atau setelah percakapan kita hari ini, Bu Emma ingin mendapatkan solusi supaya dari permasalahan yang sudah Bu Emma ceritakan tadi di awal, itu akan mendapatkan solusi jenengan nanti kalau ada kegiatan seperti itu lagi tidak mengalami kegagalan lagi. Begitu ya Bu Emma? Benar, benar. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa sih sebetulnya latar belakang Ibu merasa gagal dalam kegiatan yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Bentar. Jadi seperti ini Bu. Di sekolah saya kan ada program berenang karena ada fasilitas kolam renang di TK saya. Nah, biasanya di sebelum waktu kemarin itu biasanya kami bisa melaksanakan berenang bersama, satu kelas itu bisa melaksanakan semua gitu. Kalaupun ada yang izin hanya 1-2 anak gitu, biasanya seperti itu. Tapi kemarin itu yang ikut berenang hanya 3 anak Ibu. Jadi karena hanya 3 anak, ya sudahlah saya menggagalkan. Sementara teman-temannya yang lain ada yang tidak masuk dan ada yang tetap masuk, tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya berenang. Jadi izinnya itu ada yang izin sakit, memang sakit, kemudian yang tetap masuk tapi tidak mengikuti kegiatan berenang itu tidak diizinkan orang tua karena khawatir akan sakit setelah berenang karena sekarang musim batuk pilek bagi anak-anak. Nah, seperti itu Ibu. Baik, berarti kalau saya tangkap itu tadi sebetulnya latar belakang Ibu merasa gagal dalam kegiatan yang sudah Ibu laksanakan itu ada faktor siswa yang sakit, adanya siswa yang sakit dan juga adanya faktor izin dari orang tua yang tidak menginginkan putranya untuk mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan musimnya sekarang sedang dalam musimnya seperti pancaroba, begitu ya Ibu ya? Baik-baik seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu Bu Emma, jika diprosentasekan kira-kira anak-anak yang diizinkan oleh orang tuanya untuk tetap mengikuti kegiatan yang Ibu laksanakan itu kira-kira berapa ya? Kalau dipresentasikan yang diizinkan, kemarin kan hanya 3 anak yang siap berenang. Itu berarti cuma 40% lah Ibu. Jadi yang tidak diizinkan ini lebih besar. Gitu. Jadi ada yang sakit, kemudian ada yang tidak diizinkan karena baru saja sembuh dari sakit, ada lagi yang tidak diizinkan berenang ini karena khawatir akan kambuh lagi karena baru sembuh. Seperti itu Ibu. Baik. Jadi jika dipresentasekan dari siswa-siswa yang ada di kelasnya Bu Emma yang diizinkan ini hanya sekitar 40% ya Bu ya? Berarti lumayan sangat berpengaruh ya Bu ya. Dari 100% yang boleh hanya 40%. Ini saya memahami ini bagaimana perasaannya Ibu sampai suntuk seperti itu ya Bu ya. Iya, sampai merasa gagal. Baik Bu Emma, kira-kira dengan adanya permasalahan yang seperti ini, kalau boleh saya tahu, apa sih kira-kira upaya yang akan diambil oleh Bu Emma untuk mengatasi hal tersebut? Dari kegiatan berenang sebelumnya,
itu sudah pernah terjadi seperti ini, tapi tidak separah ini, Ibu. Biasanya yang izin cuma 1-2 anak saja. Nah, biasanya kalau ada kegiatan berenang seperti ini, sementara ada yang izin, tapi tetap masuk sekolah, itu biasanya anak-anak yang tidak ikut berenang itu saya titipkan ke kelas A1. Kebetulan saya di kelas A2. Jadi kalau saya hanya menitipkan 1-2 anak ke kelasnya Bu Evi, teman sejawat saya itu di kelas A1, kan beliau tidak keberatan. Nah, karena pelajarannya juga tidak berbeda antara kelas A1 dan kelas A2. Nah, ini karena yang ikut hanya 3, kemudian temannya yang lain banyak yang tidak diizinkan ikut berenang tapi tetap masuk. Kalau saya menggunakan upaya saya seperti yang kemarin, saya titipkan ke kelasnya Bu Evi di kelas A1, tentu saja beliau keberatan begitu, karena terlalu banyak anak-anak yang saya titipkan ke kelasnya beliau, sehingga kemarin itu ya udah saya gagalkan aja kegiatan berenang ini. Jadi saya merasakan kekecewaan 3 anak ini, merasakan sedih sekali saya, Ibu. Baik. Seperti itu ya. Jadi kalau pada kegiatan sebelumnya, sebelum yang kemarin ini, solusinya Ibu adalah menitipkan anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan di kelas sebelahnya Ibu, Bu Evi ya tadi kalau tidak salah namanya. Tapi karena yang kemarin ini 60% dari anak-anak yang tidak bisa mengikuti, jadi upaya yang Ibu lakukan pada saat itu hanya dengan menggagalkan kegiatan tersebut. Begitu Bu Emma? Baik. Kira-kira mungkin kalau boleh saya tahu, kira-kira adakah cara lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi tadi, biar anak-anak tetap melaksanakan kegiatan berenang tadi, tapi juga bisa dikondisikan. Kira-kira bagaimana Ibu? Jadi begini, Ibu, kalau segala kegiatan di sekolah itu dikaitkan dengan berpusat pada anak, maka saya harus melihat kepentingan anak-anak. Jadi saya harus memprioritaskan kesehatan anak-anak, kesiapan anak-anak untuk mengikuti kegiatan berenang ini. Nah, di sekolah saya kegiatan berenang ini sudah terjadwal dengan konsisten selama ini. Jadi di kelas A1 minggu pertama, di kelas A2 minggu kedua, kemudian di minggu ketiga B1, di minggu keempat itu B2. Kemudian ada playgroup juga itu di minggu pertama di selanjutnya. Jadi seperti sudah terjadwal dengan sudah terencana seperti itu. Mungkin yang akan saya lakukan sekarang, saya berpikir begini, karena saya melihat kesiapan anak-anak untuk ikut kegiatan ini, kalau bisa di jadwal ini tidak terlalu kaku, Ibu. Jadi saya harus berkomunikasi dengan teman sejawat. Saya harus menyampaikan ini kepada teman sejawat. Sebetulnya sebelumnya itu teman saya juga pernah dalam kondisi saya seperti ini, tapi kemudian itu terjadi di kelas B1, di mana yang ikut berenang hanya 4 anak, sekitar 4 anak saja. Ya sama 40% dari keseluruhan gitu. Kemudian ini Bu Indah di kelas B1 itu, Bu Indah ini memutuskan untuk ya udah kita gagalkan aja renangnya, kita undur ke minggu berikutnya gitu. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang kan kasihan anak-anak juga, kapan ini menggunakan fasilitas kolam renangnya kapan gitu. Jadi saya berpikir untuk bagaimana kalau jadwal ini tidak terlalu kaku seperti itu, Ibu. Jadi untuk ini saya harus menyampaikan ke teman-teman, kemudian nanti bersama teman-teman ini
menyampaikan juga ke Ibu Kepala Sekolah. Jadi kami bersepakat gitu seperti itu untuk tidak terlalu kaku dalam jadwal kegiatan berenang karena memprioritaskan kesehatan anak-anak. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Emma. Berarti upaya lain yang akan Bu Emma laksanakan yakni melakukan kolaborasi begitu ya Bu ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu, rekan sejawat untuk melakukan perubahan jadwal atau pertukaran jadwal. Jadi supaya jadwalnya tadi tidak terkesan kaku gitu ya dalam penjadwalan untuk kegiatan berenang gitu ya. Jadi di samping kolaborasi tadi juga harus ada koordinasi Bu ya. Baik begitu. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nih Bu, apa yang menjadi komitmen Bu Emma supaya masalah dan upaya yang akan Ibu laksanakan nanti bisa tercapai? Jadi begini, insya Allah Senin besok saya akan segera berkoordinasi dengan teman sejawat untuk menyampaikan hal ini agar kegiatan berenang ini bisa teratasi. Jadi kalau misalnya anak-anak saya sakit, murid-murid saya ini banyak yang sakit minggu ini, insya Allah di minggu depan anak-anak merasa sehat, jadi siapnya anak-anak di minggu depan saya bisa bertukar jadwal dengan kelas lain seperti itu. Insya Allah hari Senin besok saya segera menyampaikan ini ke teman-teman. Baik. Wow, semangatnya Bu Emma ini luar biasa ya ternyata. Dari tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan tadi seperti berkolaborasi tadi dan kemudian berkoordinasi dengan teman-teman untuk merubah jadwal tadi, Ibu sudah berkomitmen untuk melakukannya mulai hari Senin Bu ya. Padahal hari ini sudah hari Sabtu Bu ya. Berarti semangatnya Ibu tuh Masya Allah sekali. Baik Bu Emma, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi? Ternyata setelah saya berbicara pada Ibu tentang masalah saya ini, saya merasa lega Ibu. Dan saya merasa sudah menemukan solusi yang saya butuhkan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, berarti ini tadi tanpa Ibu sengaja, Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu pikir berhari-hari itu tadi sampai tidak semangat ya Bu ya. Ternyata dan solusi itu sebetulnya ada dan Ibu mungkin belum menyadari bahwa potensi yang ada dalam diri Ibu itu sebetulnya ada. Hanya saja Ibu mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memunculkan potensi tadi. Baik Ibu, kira-kira boleh enggak misalnya saya akan berkunjung atau saya akan bertanya kepada Bu Emma tentang perkembangan permasalahan Ibu hari ini? Dengan senang hati Ibu, silakan, kami persilakan Ibu untuk mengunjungi sekolah saya. Nanti mungkin kalau sudah siap waktunya berenang gitu, nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu supaya Ibu bisa siap ke sekolah saya. Saya bahagia sekali Ibu sudah menemukan solusinya. Terima kasih. Baik, berarti saya bisa, kapan ini saya kira-kira bisa datang ke sekolahnya Bu Emma? Mungkin 2 minggu lagi lah. Baik. 2 minggu lagi insya Allah saya akan datang ya Bu. Semoga pada saat itu, pada saat saya datang ke sekolah Ibu, sudah ada perkembangan dan Ibu bisa melaksanakan apa yang menjadi ganjalan Ibu, upaya Ibu untuk berkolaborasi dan berkoordinasi tadi membuahkan hasil sehingga kegiatan berenang bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Begitu Ibu. Baik Bu Emma, saya kira pembicaraan kita hari ini hanya cukup sekian. Nanti kita sambung 2 minggu lagi ya Bu. Tetap semangat Bu Emma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu ya, coachingnya sudah selesai. Kalau saya lihat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Ya, baik sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin bertanya kepada Bu Elia selaku sebagai coach.
Apa yang sudah Ibu lakukan pada sesi coaching ini? Dan apakah indikator yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi tadi sudah tercapai, Ibu? Baik Bu Anissa, yang sudah berusaha saya lakukan pada saat kegiatan coaching bersama Bu Emma tadi, yang pertama saya berusaha untuk fokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh coachee, oleh Bu Emma tadi, dan kemudian saya berusaha untuk bersikap terbuka dan juga berusaha untuk ingin tahu, sehingga dengan itu saya terus berusaha untuk menggali sehingga kemudian muncullah potensi yang besar dari dalam Bu Emma sendiri sehingga beliau bisa memecahkan permasalahannya itu dengan cara beliau sendiri. Baik Bu Elia, berarti tercapai ya Bu ya, tujuannya tadi ya, Bu Emma sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi beliau. Baik, sekarang saya akan menyampaikan apa hasil pengamatan yang saya amati tadi. Di sini alur coachingnya sudah sesuai dengan Tirta, yaitu mengalir seperti air. Di sini tujuannya sudah disampaikan oleh coach secara jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang agar berhasil ya pada program kegiatan berenang yang dilaksanakan di sekolah Bu Emma. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Sudah dilakukan juga dengan cara memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coach. Nah, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran kegiatan berenang tadi harus dilakukan agar bisa berhasil dilakukan dengan kolaborasi dengan bersama teman sejawat, yakni dengan cara tidak terlalu kaku pada pembuatan jadwal. Jadi fleksibel gitu ya Bu Emma. Berikutnya rencana aksi juga sudah dilakukan, yakni dengan cara memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan tadi. Yakni agar antusiasme anak-anak dalam ikut berenang ini bisa mencapai 100% ya, juga dibantu oleh dukungan dari wali murid. Baik, selanjutnya adalah tanggung jawab. Coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Emma, menjadi yakin akan keputusan yang diambil untuk mendapatkan solusi. Baik, itu hasil dari pengamatan saya. Dan kalau saya amati tadi ibu-ibu, indikatornya sudah tercapai, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum saya mengakhiri, ibu-ibu, ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Elia selaku coach. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, kompetensi inti yang lain yang ingin saya kembangkan tadi berkaitan dengan bagaimana saya sebagai seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coach ini bisa terbantu untuk menemukan potensi dirinya, kekreativitasannya supaya solusi dari permasalahan yang ingin dicapai tadi bisa tercapai. Begitu Ibu. Baik Bu, luar biasa sekali. Berarti Ibu ingin lebih mengasah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, supaya coach kita ini bisa lebih terbuka, lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya, serta lebih bisa mengeksplor ide-ide kreatif yang ada dalam diri beliau untuk menemukan solusi dari potensi yang beliau miliki. Baik ibu-ibu, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini pada kegiatan coaching.
Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan kita selalu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anissa.